Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Jigra 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita cantik dan pemberani bernama Satya. Satya merupakan anak yatim piatu di usia muda dan menjadi satu-satunya pengasuh adik laki-laki yang bandel bernama Ankur. Satya dan Ankur selalu saja bertengkar dalam hal apapun. Namun Satya tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan Ankur, bahkan senantiasa memberikan perhatian penuh setiap harinya. How am I responsible for that? Satya selalu menghibur Ankur dan mengingatkan kembali kepada masa-masa bahagianya di waktu kecil. Sayangnya usaha tersebut selalu saja gagal karena Ankur sudah dewasa saat ini mempunyai sifat pemalu dan juga pemalas. Tetapi ia menyimpan pemikiran yang sangat luar biasa, bahkan Satya sendiri sempat mengakuinya bahwa dirinya lebih bodoh daripada adiknya Ankur. Dan kini kehidupan mereka berdua masih berjalan bahagia dan saling melengkapi. Di samping itu Ankur dihampiri oleh sepupu jauhnya yang selalu membiayai kebutuhan Ankur dan juga Satya. Di saat itu sepupunya Kabir telah menawari Ankur untuk bekerja di sebuah perusahaan milik ayahnya. Kabir dan Ankur pun langsung mengemas barang-barang karena keberangkatan ke negara Hachidaf akan segera berangkat. Di saat itu ayahnya Kabir yaitu Metani telah memberi pesan kepada Kabir dan Ankur, di mana mereka berdua di sana harus berperilaku sopan serta harus bekerja keras dalam mengembangkan sebuah bisnis tersebut. Metani berharap bahwa mereka berdua akan menjadi orang yang sukses dan akan memajukan bisnis perusahaan ayahnya dengan sangat pesat. Dengan demikian, Metani tidak akan segan-segan memberikan uang yang sangat banyak. Bahkan Metani juga akan memberikan jodoh yang cocok untuk mereka berdua. So it's actually happening. Both of you? Thank you so much. Dan setelah itu Kabir dan Ankur langsung memulai keberangkatannya, yang kemudian Ankur pun memberikan sebuah pelukan kasih sayang kepada Satya. Ankur juga berterima kasih karena Satya selama ini telah menyayanginya, dan suatu hari nanti Ankur yang sudah sukses akan membahagiakan Satya. Sesampainya Kabir dan Ankur di sana, mereka berdua langsung memulai bisnisnya dengan sangat gesit, di mana pada saat itu Ankur telah mendapat giliran untuk menyampaikan ide teknologinya yang sangat luar biasa kepada seseorang investor ternama. Yang akhirnya apa yang disampaikan oleh Ankur telah diterima oleh investor tersebut, yang kemudian mereka berdua menjalani perjalanan bisnis ke negara aktif di Asia Tenggara. Terlihat mereka berdua nampak bahagia karena kerja keras mereka kini tidaklah sia-sia, melainkan membuahkan hasil yang sangat manis. Kini semua impian Ankur akhirnya dapat tercapai juga, dan nantinya ia akan membahagiakan Satya. Di saat Kabir dan Ankur sedang bahagia, tiba-tiba sebuah masalah yang mencoba menghalangi mereka telah datang, di mana pada malam itu mereka berdua telah diberhentikan oleh para polisi, dan di saat itu pun polisi telah menggeledah pakaian mereka untuk menemukan barang-barang terlarang. Dan benar saja, salah satu polisi menemukan sebuah narkoboy berada tepat di dalam sakunya Kabir, di mana Kabir tidak sengaja membelinya untuk menghilangkan rasa stres karena seharian bekerja yang kemudian membuatnya lelah untuk berpikir. Akhirnya mereka berdua pun dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam penjara. Ketika di kantor kepolisian, mereka berdua dimasukkan ke ruangan yang berbeda, di mana Kabir yang menjadi tersangka utama, sedangkan Ankur masih menjadi tersangka kedua yang kemungkinan besar tidak memakainya. Pada saat itu Ankur kemudian mencoba menghubungi keluarganya Kabir dengan mengatakan bahwa Kabir sedang melakukan sebuah proses dan akan dijebloskan ke dalam penjara, di mana Kabir telah mengonsumsi narkoba yang sangat dilarang di negara tersebut. Seketika Mehnati dan istrinya seketika panik karena putra satu-satunya telah mendapati masalah yang sangat besar. Sementara Satya merasa tenang karena adiknya Ankur tidak diduga sebagai tersangka utama yang telah menggunakan narkoboy. Dan kini Ankur sedang menunggu proses dari kepolisian mengenai Kabir yang masih diinterogasi. Setelah diinterogasi selesai, kepolisian menyatakan bahwa Ankur yang bersalah dan menjadi tersangka utama, di mana Ankur telah menggunakan narkoboy tersebut selama 1 hari, yang kemudian Ankur akan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Seketika Ankur syok setelah melihat keputusan tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian seorang polisi menghampirinya dengan mengatakan bahwa polisi tersebut tidak bisa melakukan tindakan apapun karena salah satu polisi yang tidak jujur telah membuat laporan palsu, di mana polisi tersebut telah disuap dengan uang yang sangat banyak oleh ayahnya Kabir. Ayahnya Kabir yaitu Mehtani tidak ingin anaknya memang bersalah masuk ke dalam penjara.
Awalnya Kabir sendiri tidak ingin laporan palsu tersebut karena yang bersalah sebenarnya adalah dia dan kini harus melibatkan Ankur yang tidak bersalah. Seketika Ankur merasa pasrah menerima keadaan yang ternyata saudaranya sendiri tidak ingin menolongnya, melainkan justru menjebak Ankur sampai masuk ke dalam penjara. Ankur benar-benar kecewa terhadap Menhati meskipun dari dulu sampai sekarang Menhati lah yang telah membiayai hidupnya. Tetapi tidak dengan cara itulah Menhati ingin Ankur untuk membayar segalanya. Hingga akhirnya Ankur hanya bisa berkata iya pada saat diinterogasi dan berada di pengadilan. This confession in front of me. Setelah itu Ankur dibawa ke penjara yang berada sangat jauh dari kota dan harus menyeberangi sebuah lautan. Dan di sana Ankur nampak malu ketika pemeriksaan anggota tubuhnya sebelum memasuki sel tahanan, di mana keamanan di sana sangat ketat sehingga mereka memeriksa para napi hingga ke dalam. Di saat itu Ankur nampak malu untuk menunjukkannya karena ia sangat tidak bisa dengan keadaan yang seperti itu. Alhasil Ankur pun diamuk oleh petugas polisi yang sudah tidak sabar terhadap Ankur yang memberikan banyak sekali alasan. Hingga pada akhirnya Ankur pun telah disahkan menjadi napi di sel tahanan tersebut. Namun Ankur nampak bosan sekaligus sedih karena dirinya bermimpi ingin menjadi orang yang sukses, kini malah justru masuk ke dalam penjara. Di sisi lain, Satya telah melakukan perjalanan ke negara Hacidao setelah mendengar bahwa adiknya Ankur di penjara. Satya sangat panik sekali karena dirinya tidak menyangka bahwa adiknya pendiam dan pintar ternyata saat ini telah dipenjara. Dan selama perjalanan, Satya selalu saja teringat masa lalu ayahnya yang melakukan sebuah bunuh diri, yang kemudian membuat Satya menjadi sedikit trauma dengan masalah yang kini sama persis dengan ayahnya. Di samping itu Satya berjuang mati-matian menempuh perjalanan yang sangat jauh dan mempunyai keyakinan bahwa dirinya bisa membela adiknya yang tidak bersalah. Karena Satya sangat kenal sekali sifat aslinya Ankur yang tidak mungkin melakukan hal yang sangat tercela, bahkan mengkonsumsi narkoboy. Sementara ia juga merasa curiga dengan saudaranya Menhati karena di waktu itu Ankur pernah mengatakan bahwa Kabirlah yang telah mengkonsumsi narkoboy tersebut. Sedangkan saat ini Ankur yang dipenjara sedangkan Kabir kembali pulang dan juga selamat. Setibanya Satya di penjara, Satya sangat senang sekali bisa bertemu dengan adiknya Ankur karena sudah lama sekali ia tidak bertemu. Di sana Ankur terus saja menangis dengan mengatakan bahwa dirinya sudah mulai pasrah karena tidak ada satupun bukti untuk kebenarannya. Yang padahal Ankur memang tidak bersalah sama sekali melainkan Kabirlah yang telah menggunakan narkoboy. Satya kemudian menenangkan Ankur dengan perlahan dan berkata bahwa ia akan membantu Ankur agar bisa keluar dari penjara tersebut. Satya akan melakukan apapun demi bisa bersama adiknya tersayang. Dan nantinya Satya sendiri yang akan membuktikan bahwa adiknya Ankur tidak bersalah sama sekali. Ketika Ankur sedang merasa bersedih, di saat itu ada seorang napi bernama Puni telah mengganggu Ankur yang pada saat itu sempat memancing emosi Ankur juga. Alhasil mereka berdua pun berkelahi di sana dan berhasil dipisahkan oleh para petugas. Poni kemudian hendak dibawa ke ruangan Komandan Hans untuk diproses. Namun Ankur membelanya dan meminta kepada Komandan Hans untuk melepaskannya dengan nada yang lantang. Seketika Komandan Hans langsung terpancing emosi, kemudian mengancam Ankur ingin memberikan hukuman yang sangat berat untuknya. Komandan Hans merasa dirinya tidak dihormati oleh Ankur yang seolah-olah ingin menantang dirinya. Setelah itu Komandan Hans pun pergi sementara Poni tidak dibawa ke ruangannya. Dan pada saat itu pun Poni meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada Ankur. Di sisi lain Satya telah mencari informasi serta kemudian membuat sebuah brosur yang menunjukkan bahwa adiknya benar-benar tidak bersalah. Namun, tidak ada seorang pun yang meresponnya sama sekali. Dan di saat itu pun Satya juga mencoba mendaftarkan dirinya di sebuah perusahaan agar ia mendapat sebuah pekerjaan, di mana ia pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama serta uang yang sangat diperlukan. Hingga pada akhirnya Satya pun diterima di perusahaan tersebut. Selain itu juga Satya senantiasa memantau kabar Ankur ketika di penjara. Karena rumornya mengatakan bahwa orang yang di penjara itu selalu dihukum sangat berat. Sedangkan Satya sendiri sangat tidak tega jikalau adiknya tidak bersalah telah disiksa dengan sangat kejam di sana. Di malam festival Lentera, Satya bertemu dengan seorang pensiunan gangster Batia yang ikut serta dalam festival tersebut.
Di saat itu Satya memberanikan diri untuk bertanya kepada Bhatia, dan kemudian Satya menceritakan mengenai Ankur yang saat ini berada di dalam penjara dengan status tidak memiliki kesalahan apapun, di mana saudaranya bernama Kabir ingin dijebloskan ke dalam penjara karena kasus narkoboy. Namun tiba-tiba saja Kabir dilepaskan, sedangkan Ankur yang tidak melakukan apapun malah justru dipenjara dan disalahkan. Kini Satya dan Ankur hanya bisa menerima takdir, tetapi Satya memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwasanya ia bisa mengeluarkan adiknya dari sana. Satya kemudian meminta kepada Bhatia agar bisa membantunya, karena tidak mungkin Satya akan melakukannya tanpa adanya bantuan orang lain. Seketika Bhatia mengungkapkan bahwa sebenarnya putra Bhatia juga berada di dalam penjara yang sama seperti Ankur. Bhatia setiap hari berkeinginan bahwa putranya bisa kembali ke dalam hidupnya lagi untuk mengisi kekosongan hatinya. Hingga pada akhirnya Bhatia pun mau membantu Satya untuk bersama-sama mengeluarkan orang kesayangan mereka. Di samping itu, Satya dan Bhatia mampir di sebuah bar untuk menenangkan otak. Di sana mereka masih kebingungan untuk melakukan tindakan apa dalam aksi penyelamatan salah satu bagian keluarga mereka. Sementara di samping mereka, seorang pria bernama Mutu tiba-tiba menyahut pembahasan mereka. Mutu seketika mengatakan bahwa dirinya adalah seorang mantan polisi yang menyesali hukuman yang salah. Mutu juga mengaku bahwa ia pernah menyusun sebuah rencana untuk mengeluarkan anak laki-lakinya dari dalam penjara. Namun semua itu hanyalah sia-sia karena keamanan di sana sangatlah ketat sekali. Yang akhirnya Mutu sendiri yang dikeluarkan dari sana karena telah melanggar peraturan sebagai seorang polisi. Kini putranya sangat marah dengannya karena Mutu sampai sekarang belum juga bisa mengeluarkannya dari sana. Ketika Satya langsung kemudian mengajak Mutu untuk bergabung dengannya dalam aksi penyelamatan salah satu keluarga mereka juga. Namun di saat itu Mutu berkeyakinan bahwa usahanya pasti akan gagal kembali karena keamanan di sana sangat mustahil untuk ditembus. Dan setelah itu Mutu pun pergi dari bar tersebut dengan perasaan sedih sembari memikirkan putra tercinta. Di saat itu Satya mencoba meyakinkan Mutu kembali agar percaya bahwa rencana kali ini akan berhasil, karena bukan hanya Mutu saja yang menginginkan putranya keluar, tetapi Satya juga ingin adiknya keluar, sedangkan Bhatia ingin putranya juga keluar dari sana. Tetapi Mutu masih saja keras kepala dan malah meremehkan keahlian Satya dan juga Bhatia. Seketika Satya langsung menantangnya untuk berkelahi. Pada saat itu juga Satya telah memberikan serangan hingga kemudian membuat Mutu terjatuh. Sementara Mutu juga ikut menyerang Satya balik, kemudian membuat Satya terkapar. Tak lama kemudian Satya langsung mencekik Mutu hingga pingsan karena ia ingin Mutu bisa membantunya. Dan ketika Mutu sadar, Mutu akhirnya mengakui bahwa Satya bukanlah wanita biasa. Mutu juga berharap bahwa Satya dapat mengembalikan putranya ke pelukannya Mutu lagi. Satya, kita mulai. I'm sorry. Beberapa hari kemudian Satya, Bhatia, dan Mutu sudah mempersiapkan segalanya untuk melakukan aksi penyelamatan mereka. Di mana Mutu sudah mempersiapkan sebuah denah penjara dengan sangat detail karena Mutu adalah mantan kepolisian yang berada dan bertugas di kantor polisi itu. Mutu kemudian mengatakan bahwa Ankur dan anak-anak mereka dapat keluar dari sana jikalau melewati saluran air, yang mana gudang penjara memiliki saluran yang menyambung dengan saluran yang berada di jalanan. Selain itu juga mereka harus melakukan beberapa pekerjaan di sana yang dapat membuat para petugas lalai agar mereka bisa menyelinap masuk ke sana. Dan setelah itu Satya langsung mengajak Mutu dan Bhatia untuk melangsungkan pekerjaannya agar lebih cepat mereka bisa bertemu. Dan di samping itu juga Satya sangat yakin sekali bahwasanya dengan kerjasama orang-orang tersayang mereka bisa keluar dari sana dengan selamat. Di sisi lain Ankur dan yang lainnya nampak baik-baik saja dan sudah tidak mendapati masalah lagi. Bahkan saat ini Ankur dan 3 temannya sudah menjadi orang kepercayaan komandan. Alhasil mereka berempat selalu ditempatkan di dapur dan di ruangan kesehatan oleh Komandan Hans. Di mana Komandan Hans bangga terhadap mereka yang telah berubah menjadi lebih baik lagi. Dan kesempatan itu pun mereka gunakan untuk melakukan semua rencana yang telah diarahkan oleh Satya. Kini mereka sangat senang sekali karena sebentar lagi akan keluar dari penjara tersebut. Selain itu juga, Ankur telah memberitahu segalanya mengenai ruangan-ruangan yang berada di penjara itu, supaya Satya dan yang lainnya bisa lebih cepat menyelamatkan mereka.
Dan beruntungnya gerak-gerik mereka yang mencurigakan tidak diketahui oleh para petugas kepolisian. Hingga akhirnya rencana pelarian mereka hampir berhasil. Ketika jam makan tiba, Ankur dan ketiga temannya memasukkan sebuah obat ke dalam makanan tersebut yang kemudian membuat mereka berempat muntah-muntah. Kemudian jatuh pingsan. Alhasil mereka pun dilarikan ke ruangan perawatan yang di sana tidak terlalu ketat dalam masalah keamanan. Dan di saat itu pun mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri karena efek dari obat tersebut hanyalah sebentar. Sehingga pada saat itu mereka berempat berhasil untuk ke dalam jalan rahasia yang telah dibuat oleh Satya. Ankur dan 3 temannya yang sangat senang yang saat ini impian untuk keluar dari sana akhirnya tercapai juga. Dan pada saat itu pun Pony bertemu dengan kekasihnya merupakan seorang polisi juga. Dan ternyata kekasihnya itulah yang telah memberikan celah setelah mendapat arahan dari Pony. Dan setelah itu mereka kembali menyusuri saluran air tersebut hingga sampai ke tengah-tengah kota. Sementara Komandan Hans telah memerintahkan pasukan polisi yang menyamar sebagai orang biasa agar bisa menangkap 4 napi yang kabur. Ketika Ankur dan ketiga temannya sedang merasa bahagia, tiba-tiba saja mereka ditangkap oleh beberapa pasukan polisi yang menyamar, sehingga membuat Ankur dan 2 temannya tertangkap. Sedangkan Pony telah menangkap salah satu polisi dan menodongkan sebuah pistol. Namun, di saat Komandan Hans datang, seketika Komandan Hans langsung menembak Pony hingga tewas. Sementara Ankur dan 2 temannya yang menyaksikan langsung menangis histeris karena teman seperjuangannya telah tewas pada hari itu juga. Dan setelah itu Ankur beserta 2 temannya pun dibawa kembali ke dalam penjara dan diletakkan di ruangan khusus. Sementara di sisi lain Satya, Muthu, dan Bhatia merasa bahwa usahanya ternyata sia-sia karena orang-orang yang ingin mereka selamatkan ternyata tidak berhasil keluar dengan selamat. Bahkan putranya Muthu yaitu Pony telah tewas dengan Komandan Hans, yang kemudian membuat Muthu menjadi kesal sekaligus kecewa dengan Satya yang ternyata tidak memenuhi janjinya, melainkan malah membuat putranya itu kemudian tewas. Akhirnya Muthu memutuskan hubungan kerjasama tersebut dan mengancam Satya bahwa suatu hari nanti Muthu akan melakukan pembalasan atas kematian putranya. Sedangkan Satya yang menerima merasa tidak takut sedikit pun karena ia percaya bahwa dirinya selalu berada di jalan yang benar. Setelah lama, Satya dan Bhatia membuat sebuah rencana baru. Bhatia kemudian langsung pergi menemui teman-teman gangsternya untuk meminta bantuan, di mana Bhatia masih dikenal sebagai seorang gangster yang sangat baik sehingga memiliki teman-teman yang sangat banyak. Di saat itu Satya dan Bhatia telah mengeluarkan uang yang sangat banyak demi bisa membebaskan Ankur dan putranya Bhatia, di mana Satya dan Bhatia saat ini sangat percaya bahwa rencananya kali ini akan berjalan dengan mulus setelah mendapat bantuan dari teman-teman Bhatia. Hingga pada saat itu, Bhatia dan Satya pun meluncurkan aksinya sedikit demi sedikit, di mana mereka telah mengelabui beberapa petugas pengisian bahan bakar yang menuju ke penjara, di mana pada saat itu Satya dan beberapa mafia berpura-pura sebagai orang yang kecelakaan. Sementara, mafia yang lainnya telah menaburi sebuah bubuk ke dalam bahan bakar tersebut, dan setelah itu mobil tangki tersebut melanjutkan perjalanan kembali menuju ke penjara. Ketika Satya hendak kembali ke markas, tiba-tiba Satya dihampiri oleh Muthu yang berencana ingin merusak rencana Satya. Yang pada saat itu Muthu langsung menelpon Komandan Hans dan ingin mengatakan semuanya mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Satya. Seketika Satya langsung menabrak kendaraan Muthu hingga terjun ke sebuah jurang secara bersamaan. Satya kemudian menghabisi Muthu pada saat itu juga karena ia tidak ingin ada seorang pun ingin mengganggunya. Terlihat Satya dengan penuh kekuatan menghajar habis Muthu hingga akhirnya tewas. Akhirnya Satya sangat senang karena orang yang berani mengganggunya telah tiada dan tidak akan bisa menghalanginya lagi. Dan setelah itu Satya menuju ke arah pulang untuk membersihkan luka-lukanya. Di malam harinya, Satya dan Muthu langsung meluncurkan aksinya bersama para pasukan menuju ke penjara. Di mana pada malam itu, Ankur dan 2 temannya ingin dijatuhi hukuman mati menggunakan sebuah alat yang sangat canggih. Satya kemudian mengarahkan semua pasukannya dengan cepat sebelum waktunya terlambat. Yang kemudian 3 truk berisikan tabung gas telah menuju ke penjara dengan kecepatan yang tinggi. Sementara 2 pasukan tertembak yang berada di atas gedung terus menembaki truk tersebut hingga kemudian membuat tabung gas yang berada di truk itu mengeluarkan api yang berkobar. Sedangkan Ankur yang akan lebih dulu dijatuhi hukuman mati. Dan tiba-tiba saja listrik di penjara tersebut seketika mati setelah 3 truk menabrak penjara yang menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat.
Akhirnya pada saat itu semua para napi menggunakan kesempatan tersebut untuk segera kabur dari sana. Yang pada saat itu semua napi telah mengeroyok semua pasukan polisi yang ingin menghalangi mereka untuk kabur. Di malam itu, Satya dengan mengendarai mobil telah menerobos masuk ke dalam hingga mobilnya terguling, yang kemudian membuat para pasukan polisi langsung mendekati Satya. Seketika Satya langsung keluar, kemudian berdiri di atas mobil dengan berteriak yang kemudian membuat semua para napi di sana semakin bersemangat, menghabisi semua pasukan para polisi. Satya kemudian naik ke atas gedung untuk menyelamatkan Anggur dan dua rekan-rekan temannya yang saat ini berada di sebuah ruangan yang bersama Komandan Hans. Namun pada saat itu sebuah pintu yang berada di atap tidak dapat terbuka. Sementara di dalam ruangan tersebut Anggur dan dua temannya sedang berkelahi dengan Komandan Hans. Yang pada saat itu mereka tidak mampu mengalahkannya walaupun sudah bertiga. Akhirnya Satya pun berlari ke ruangan yang lain untuk menemukan celah agar bisa memasuki ruangan tersebut. Di samping itu Satya terus berlari meskipun sedikit trauma dan seringkali teringat akan kejadian masa kecilnya di saat berada di dalam penjara bersama ayahnya. Tetapi Satya tetap saja kuat dan telah menghabisi beberapa polisi yang ingin menembak dirinya. Sementara di atas gedung, Anggur dan dua temannya masih berusaha mengalahkan Komandan Hans yang tidak kalah sama sekali, di mana mereka telah mengeluarkan kekuatan untuk mengalahkan Komandan Hans. Tetapi mereka bertigalah yang telah dibantai oleh Komandan Hans yang pada saat itu telah mencekik mereka bertiga hingga hampir kehabisan nafas. Beruntungnya Satya datang tepat pada waktunya dengan menembak kepala Komandan Hans. Satya kemudian membawa mereka bertiga dengan cepat agar bisa keluar dari penjara tersebut. Dan tak lama kemudian Bhatia datang tepat pada waktunya untuk mengendarai sebuah mobil yang kemudian Bhatia membawa Satya dan yang lainnya menuju ke sebuah pelabuhan. Namun ketika di pertengahan jalan, Bhatia terkena sebuah tembakan yang kemudian membuat dirinya lemas dan akhirnya tak berdaya. Yang akhirnya Bhatia pun memerintahkan Satya dan yang lainnya untuk pergi dari mobil, sementara Bhatia akan menghadang para polisi. Setelah Satya mengganti pakaian Anggur dan dua temannya, Satya kemudian menggunakan mobil polisi buatan untuk pergi ke pelabuhan dengan menyamar sebagai seorang petugas yang mengamankan para korban. Hingga pada akhirnya, saat itu pun Satya dan Anggur dan dua temannya pun berhasil berlayar dengan kapal menuju kota. Dan tiba-tiba saja kapal yang dikendarai Satya mengalami sebuah kerusakan yang ternyata Komandan Hans telah mengejar mereka dan menembak mesin kapal tersebut. Komandan Hans kemudian berteriak dan meminta kepada Satya agar segera menyerahkan Anggur kepada dirinya, di mana Komandan Hans ingin menembaknya jikalau berani menghalanginya. Seketika Satya langsung berdiri tepat di depan Anggur karena sebagai kakak yang bertanggung jawab untuk melindungi adiknya. Dan pada saat itu pun Satya mengingat masa kecilnya yang selalu melindungi Anggur hingga membuat Satya pasrah untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan Anggur. Ketika komandan ingin menembak Satya dan Anggur, tiba-tiba saja sebuah kapal pesiar yang mengendarai pasukan polisi lainnya telah menembak Komandan Hans. Yang ternyata Komandan Hans telah memalsukan laporan mengenai kasus Anggur yang tidak nyata, di mana Kabirlah yang telah bersalah karena kasus narkoboy. Komandan Hans juga telah disuap oleh ayahnya Kabir agar Kabir bisa keluar dari penjara dan digantikan oleh Anggur. Seketika Satya dan Anggur pun merasa lega karena kasus Anggur telah diputuskan, yang kemudian mereka berdua berencana ingin kembali ke India, ke kampung halaman mereka, di mana Satya dan Anggur telah menjalani kehidupan bahagia berdua untuk selamanya. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Jigra 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.